Saya mengerti kalau masalah Tritunggal, saya memahami itu Pak Pendeta. Saya paham semuanya itu. Kalau udah paham, buat apa lagi bertanya? Justru saya ingin menguji kebenaran karena gini Pak Pendeta. Semua coba bagaimana Anda memahami Tritunggal? Jadi begini Pak Pendeta, jadi gini. Pemahaman Tritunggal itu tidak diajarkan secara alkitabiah, tetapi ya hadi ya bashir ya tabibi da'bi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, nah insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video, di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendeta Mangapul Segala, ya, pendeta Mangapul Segala ini kebingungan, ya, di saat bersoal jawab dengan orang yang mengaku faham tentang Bible dan dia tidak sekolah teologi, namun dia tidak sekolah teologi. Nah, seperti yang kita tahu, ya, bahasanya pendeta Mangapul Segala ini selalu saja berkata, kamu sekolah di mana, sekolah teologi di mana, ya. Padahal teologi itu hanyalah ilmu untuk mencocok-cocokkan dari segala sesuatu apa yang menjadi teori mereka, ya, yang tidak sesuai dengan isi Bible ataupun isi kitab suci dari orang Kristen itu sendiri. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Oke, terima kasih Pak ya. Bapak Sagala bisa mengomentari Pak. Memang sebelumnya Pak Richard tadi katanya dalam firman itu sama-sama Allah, maka firman itu adalah Allah. Itu bukan kesimpulan ya Pak ya, baris ketiga itu. Bapak mengatakan jadi kesimpulan, maka firman itu menjadilah bukan. Tapi yang lebih jelas nanti Bapak Mangapul bisa menjelaskan. Silakan Pak. Pertanyaannya apa, Pak Richard? Firman itu apa katanya Pak? Apakah ketika sudah masuk roh Allah maka jadi Allah itu? Kenapa firman itu dikatakan Allah, dan kenapa firman yang ditulis di dalam Alkitab tidak dikatakan Tuhan? Nah, kenapa firman yang terima kasih. Jadi, Bapak belajar teologi enggak? Saya bukan lulusan teologi ya. Oke, jadi kalau begitu belajar di sini ya. Dan jadi kalau Bapak nggak belajar teologi, di sini tempatnya belajar, mau diajar. Saya mengerti kalau masalah Tritunggal, saya memahami itu Pak Pendeta. Saya paham semuanya itu. Kalau udah paham, buat apa lagi bertanya? Justru saya ingin menguji kebenaran karena gini Pak Pendeta. Semua coba bagaimana Anda memahami Tritunggal? Jadi begini Pak Pendeta, jadi gini. Pemahaman Tritunggal itu tidak diajarkan secara alkitabiah, tetapi itu pemahaman. Ya, sekarang pertanyaan saya, dari Tritunggal yang Bapak Richard sudah pahami seperti apa? Ya, Tritunggal itu kan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam itu tiga pribadi dalam satu hakikat itu kan. Yang disalib itu siapa? Yang disalib adalah Anak, firman. Yang di dalam hati kita siapa? Yang di dalam hati kita itu, di dalam hati kita ya roh kita sendiri, yaitu roh bagian kecil dari roh Allah sendiri. Karena roh manusia itu diciptakan dari roh Kudus. Roh Kudus berdiam di dalam hati kita, atau Yesus berdiam di dalam hati kita? Nah, ini yang menjadi saya pertanyaan Pak Pendeta. Roh Kudus itu di dalam Tritunggal dikatakan adalah roh Allah sendiri. Tetapi kalau kita
mengacu ke sana, ke Wahyu, dikatakan di situ ada dua tahta, tahta anak domba dan tahta Allah, tahta Bapa. Artinya, jika memang Roh Kudus itu bagian dari Roh Allah sendiri, maka harus ada 3 tahta di situ. Di situ juga nggak ada 2. Dalam bahasa Yunani hanya ada 1. Benar, tapi penjabarannya itu kan dikatakan di situ ada 2, tahta anak domba dan tahta Allah, tapi menyatakan 1 tahta. Saya tahu itu. Tetapi kenapa tidak dikatakan itu tahta Roh Kudus satu di situ? Kalau memang dia memiliki 3 pribadi. Jadi sekarang gini, jangan lompat-lompat dulu. Jangan ke tahta dulu. Tadi kan Bapak bilang udah paham Tritunggal. Ya. Allah Bapa adalah Allah. Allah Anak adalah Allah. Allah Roh adalah Allah. Nah, oleh Rasul Yohanes pernah digambarkan 1 kali. Dan itu hanya terjadi di literatur Yohanes. Bapak ngerti apa itu literatur Yohanes? Belum secara literatur Yohanes itu adalah Injil Yohanes, Surat Yohanes, dan Wahyu. Saya ulangi ya, literatur Yohanes itu yang ditulis Yohanes adalah Injil Yohanes, Surat Yohanes, dan Wahyu. Hanya di situ dikatakan firman Logos mengacu kepada pribadi Yesus. Di luar itu nggak ada. Jadi kalau tadi Bapak mengatakan kenapa ini begini, ya memang inilah cara Rasul Yohanes menjelaskan kepada dunia bahwa Allah Bapa mau berkomunikasi kepada dunia melalui Yesus. Karena tadi kan Bapak berkata Allah tanpa firman nggak ada. Benar. Jadi sekarang Allah mau berfirman kepada dunia. Yesus itulah firman itu digambarkan Yohanes. Tapi sebelum digambarkan Yohanes dia firman, dia ada juga Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh sebelum dunia dicipta. Makanya kalau Bapak belajar Yohanes 17, dia mengatakan sebelum dunia kau cipta, engkau telah mengasihi aku. Itu doa Tuhan Yesus itu yang panjang. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, Allah. Begitulah keberadaannya sebelum dunia diciptakan, karena dia kekal. Bapak udah berkata 3 pribadi 1 hakikat. Puji Tuhan, sudah benar. Berarti Bapak bukan muridnya Yosua Teu. Yosua Teu berkata oneness. Bapa, Anak, Roh itu adalah satu sendiri. Demikian juga Samuel Siahaan. Jadi apalagi yang mau Bapak tanyakan, pemahaman Bapak sudah bagus. Jadi begini Pak, maksud saya gini, pada saat Yesus berdoa, itu bukanlah dalam hal konteks Yesus berdoa kepada Allah sendiri, bukan. Tentu ia berdoa kepada Bapa dong. Tetapi pada saat Yesus berdoa itu sebagai konteks di dalam pengajaran firman Tuhan, di dalam konteks dalam hal berdoa berserah kepada Tuhan, karena di dalam jadi Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, kepada siapa Yesus berdoa? Yesus itu konteks di situ bukan dalam hal berdoa, tetapi pengajaran firman Tuhan. Karena gini, Yesus itu adalah sebagai guru, sebagai utusan. Nah, jangan lari kemana-mana. Jangan lari kemana-mana. Makanya Pak si jabat, Bapak bilang Bapak nggak belajar teologi ya. Saya ajarin, nggak mau mengajari. Di situ sesatnya kalian. Ya, saya naik mengajari, habis si ajaron. Seperti ini Pak Pendeta, bukan masalah itu, maksudnya makanya saya itu menguji semua. Sekarang gini, Bapak punya anak nggak? Punya. Bagaimana kalau anakmu nggak mau kau ajari, langsung mau mengajari kau? Anak, jadi gini Pak Pendeta. Kenapa dulu? Jawab dulu. Maksudnya? Bagaimana kalau anak Bapak yang seharusnya Bapak ajar kan? Iya.
Kalau bagaimana kalau dia tidak mau Bapak ajar, langsung mau mengajari Bapak, gimana? Ya tergantung anaknya juga, Pak. Nah, saya tanya Bapak, jangan bilang tergantung anaknya. Sederhana pertanyaan saya. Bapak punya anak kan? Kerinduanmu kan mengajar anakmu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ikan tadi kamu Muslimin ya, yang pada akhirnya ya berbelit-belit ya, macam ular kawin, ya pelintir sana pelintir sini kan begitu. Jadi segala sesuatu apa yang menjadi teologi itu ya, yang disampaikan dengan teologi itu artinya adalah sebuah teori ya. Jadi biar keren ya kan dikatakan teologi ataupun teologia. Padahal apa yang para pendeta yang mengaku sekolah tinggi ya, sekolah teologi ini, mereka hanya mengarang cerita dari segala sesuatu apa yang mereka pikirkan sendiri ataupun dengan hawa nafsu mereka sendiri. Jadi tidak sesuai dengan Bible itu sendiri ya. Jadi semuanya itu main cocok-cocokkan ya, dicocok-cocokkan biar klub, biar pas gitu ya. Biar tidak pas pun dipaksakan supaya pas, pada akhirnya tidak nyambung ya. Jadi lepas dari konteks yang tertulis di dalam Bible itu sendiri. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ruby Dosani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya hadi